Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarak, NIM 2008304016. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang tokoh pemikir tafsir kontemporer yang tak lain ialah Fatimah Mernissi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada alim ulama dan kepada kita semua sebagai umat yang di akhir zaman ini. Baik, saya ingin sedikit menjelaskan tentang tokoh tafsir kontemporer yaitu Fatimah Mernissi. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang penafsiran Fatimah Mernissi ini mengenai feminisme, kita ingin menguak lebih dalam tentang siapa sih Fatimah Mernissi ini. Fatimah Mernissi ialah seorang tokoh nafsir perempuan yang menjunjung nilai-nilai feminisme. Beliau lahir di kota Fes di daerah di Maroko. Saat itu sekitar tahun 1960-an. Nah, beliau ini karangannya banyak sekali dan yang paling terkenal ialah buku beliau yang berjudul Woman and Islam, Perempuan dan Islam. Karena paradigma berpikir dari Fatimah Mernissi ini ialah tentang perempuan yang pada saat itu di Maroko. Saat itu Maroko dalam penjajahan negara Prancis. Jadi saat itu memang perempuan itu dijadikan kelas 2 di sana. Bahkan suatu ketika pernah ada cerita Fatimah Mernissi ini sering kali disudutkan di keluarganya, baik di masyarakat maupun pada saat di pasar. Bahkan ketika di pasar ada cerita menarik. Fatimah Mernissi ini pernah berinteraksi dengan seorang pedagang sayur. Lalu ada seorang pedagang yang bertanya kepada pedagang sayur ini, "Wahai pedagang sayur, bagaimana pendapatmu ketika seorang perempuan menjadi pemimpin?" Terus kata si tukang sayur ini, "Naudzubillah, cuma naudzubillah min dzalik," dengan terkaget-kaget. Artinya kami berlindung dari yang seperti itu, dari perempuan menjadi pemimpin. Langsung di situ Fatimah Mernissi merasa sakit hati di situ karena memang seakan-akan wanita itu tidak bisa memimpin, dan dengan dalih bahwasanya sabda Nabi ketika ketika memberikan kepemimpinan kepada seorang perempuan maka bersiaplah kaum itu akan hancur. Padahal asbabul wurud hadis itu ialah pada saat itu penguasa Iran memberikan Persia, bukan Iran dulu namanya Persia, sekarang Iran. Persia memberikan kekuasaan kepada putrinya, yang anaknya seorang perempuan yang memang dia tidak mempunyai kapabilitas dalam memimpin. Dia mungkin hanya punya elektabilitas tapi tidak mempunyai kapabilitas. Dan dari situ sebenarnya kita bisa memahami bahwasanya Islam itu tidak melarang perempuan untuk berkiprah baik di bidang kepemimpinan, politik ataupun ekonomi dan lain sebagainya. Karena memang jika berorientasi kepada Quran surat Al-Hujurat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Hai ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kepada kamu sekalian min dzakarin, dari laki-laki, wa untha, dan perempuan.
Waja'alnakum dan kami menjadikan kamu sekalian syu'auban itu bersuku-suku wa qabaila syuban berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku lita'arafu untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang menjadikan mulia di antara kamu sekalian itu takwanya. Innallaha alimul khabir. Allah itu maha mengetahui lagi maha melihat. Jadi kita bisa tahu dalam ayat ini sungguhnya Islam itu tidak anti dengan perempuan. Mungkin di sebagian negara-negara bisa dibilang oknum di Timur Tengah ataupun di negara mana yang memang terkadang mengekang perempuan. Padahal di situ banyak sekali nilai-nilai politis di dalam pengekangan perempuan itu. Jadi bukan berarti Islam itu anti dengan kepemimpinan perempuan, karena kebanyakan negara-negara Islam yang memang menjadikan perempuan kelas 2 itu hanya politisi semata. Itu hanya eh, kepentingan kepentingan dari para penguasa yang mengolah ajaran Islam menjadi seakan-akan seperti itu. Nah, lalu muncullah Fatimah Mernissi ini ingin mengubah paradigma dari perempuan dan Islam. Agar apa? Agar Islam ini tidak disalah maknakan oleh sebagian oknum. Saya kira cukup sekian dari saya, presentasi dari saya sedikit tentang Fatimah Mernissi. Kurang, semoga bermanfaat bagi diri saya khususnya dan umumnya untuk para pemirsa teman-teman semua. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila sabil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.